pantun beda berarti. Syair dengan pantun beda karena dia pola di syair dia bersajak AA, kemudian dia tidak ada sampiran, dia berupa isi semuanya, Isi semua. kemudian sajaknya AA, dia juga terdiri dari 4 baris. Tapi kalau pantun menonya dia dua sampiran, 2 isi, jadi beda. Berarti hana sama lah cae dengan pantun. Secara umum hana sama. Hana sama. Nah, dia punya ciri-ciri yang berbeda. Nah, nyanyi harus ingat nah. Baik bersama cae dengan pantun. Nah, karena berdeket anu budaya mungkin penanji Sulit mengklasifikasi antara cae dengan pantun. sama pantun. Ya. Sulit untuk berbeda. Yang toh pantun, yang toh cae. Iya. Itu pun ada yang jadi. Yang contohnya pantun cae. Pantun cae, Hikayat. kemudian hikayat, kemudian gurindam yang terdiri dari 2 baris. Ya, 2 baris saja. Berarti punya 2 baris kon pantun. Kan pantun karena pada hakikatnya pantun terdiri atas 4 baris. Namun ada juga pantun yang terdiri dari 2 baris, 4 baris, 6 baris. Cuma konsep pada umumnya pantun itu terdiri atas 4 baris. Namun tayo hanji taklif bahwa pantunnya hanya yang 6 baris karena memang pada perkembangan pantun dari zaman itu yang 6 baris. Karena pantunnya adalah perkembangan dari bahasa lisan. Bahasa lisannya kan sifatnya dia keluar tanpa memperhatikan pola atau ciri-cirinya, yang kemudian ciri-cirinya dipegat dulu. Setelah produk dari sastra lisan itu, berarti produknya baru buka teori. Baru buka teori. Berarti meskipun jihna bawa baris, selama jihna na sampiran na isi, selama jih mantong berikan 8 terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, mantong na pola zigzag yang perlu dianggap pantun. Mantong dianggap pantun, tapi jarang yang dia itamang pola zigzag. Jarang. Jadi untuk mudah dipahami, dia adalah sebagai pantun yang tidak lengkap dari sisi ciri-cirinya. Untuk mudah terpahami bahwa pantun terdiri dari 4 baris, 2 sampiran, 2 isi, dan sampiran dia biasanya kalimat yang tidak nyambung dengan isi, tetapi dia memberi aba-aba untuk keluarnya clue. Kode lah, lagi cewek-cewek di gemes ini lah. Iya. Ya kan? Jadi kemudian perkembangan pantunnya kan isi pantun. Isi pantun yang berupa nilai, yang berupa petuah, yang berupa nasihat tadi, berupa perasaan. Berupa perasaan. Karena katanya ketika kayak berpantun dengan seseorang, misal merayu Rina, yang dianggap lebih sopan. Kenapa dianggap lebih sopan? Karena bahasanya tidak vulgar, dia ada unsur sastrawinya. Oke, ini ikat le. Vulgar yang dimaksud dalam bahasa bukan vulgar yang tapi vulgar dalam bahasanya gasa. Nah, vulgar yang dimaknai dalam bahasa adalah gasa. Terlalu terang. Lagi orang bentuk bantu takkan guna. Nah, buku pantun semapa. Yang ditulis di Royani yang salah tahun 1910. Jadi dalam bukunya memang kumpulan daripada pantun semapa, wate alake pun, wate inta, wate proses yang dibantu dibukukan oleh Royani yang salah. Kemudian namun ketika takalan dalam bukunya lagi dapat menong. Pantun yang 2 baris saja. Yang pantun 6 baris. Ada yang pantun 4 baris tetapi tidak memenuhi misalnya sampirannya hana. Jadi artinya apa? Pantunnya dia berkembang melalui lisan. Ketika dikembangnya dia tidak memikirkan ciri-ciri, yang kemudian ciri-ciri itu dipikirkan kemudian hari. Tapi di samping daripada bukunya juga buku yang sangat dan ini isi di pantun Bandung. Buku Abdullah Arif tahun 1957 mana salah. Ini bedanya ngondon dan wala serta rekan-rekan. Jadi hafal buku. Kamu udah lihat hafal Quran ya? Quran hadis yang kamu hafal. Iya. Itu kita cek kembali tahun yang pasti. Jadi dalam pantun Abdullah Arifnya, pantun muda-mudi sabo. Pantun anak miet 2 buah buku yang dikumpulkan oleh beliaunya. Dalam kaidah buku luah buku.
Dan sangatlah pantun di dalam bukunya dengan jenis yang bervariasi dari pantun anak-anak, pantun nasihat, pantun remaja dan seterusnya. Pada masanya pantunnya sempat menjadi primadona bahasa. Sidro anak muda, manakala ganyan keputo negara, ganyan akan gemu pantun. Betul. Nah, ganyan akan ditulis surat cinta, dan di biumnya pasti nak pantun. Ya kan? Nah, intinya pada masanya mungkin bahasa menjadi bahasa yang mameh, menjadi satu hal yang urgen, yang penting tak dimiliki, atau kemampuan berbahasa yang mamehnya penting tak dimiliki oleh tiruan muda di masanya. Pada masanya. Iya. Jadi beda masa Jino. Masa Jino mungkin jojo kode kemudian tembak. Iya. Selesai. Pada masanya apa men? Masanya kemudian berpikir urang-urang awalnya lebih kreatif karena hana muda ada bukan pantunnya. Hana muda. Jadi dia butuh spontanitas dan segera dengan memikirkan kosakata yang sastrawi yang mengandung nilai. Jadi lu pikir kemampuan literasi pada masanya Mbak anak muda lebih good dibandingkan pada zaman Jino yang maju dan yang sifatnya lebih instan. Namun tanya patut apresiasi yang pada zamannya adalah anak-anak muda terbangkit kembali untuk meneliti pantun, kemudian merevitalisasi pantun. Karena Jino tak kalon anak muda yang keluar konten-konten pantun, nah pantun kemudian, tapi ya mungkin ya karena memang awalnya anak berlatar belakang keilmuan, maksudnya saya tidak mengatakan bahwa awalnya hana ilmen nama pantun kolnya, tapi yang kita pegang bahwa secara teori awalnya mungkin golong sempat dibaca. Atau golong sempat didengar. Nah, benar teori kali pegang bagaimana teori pantun tersebut jadi sehingga itu anak muda yang hawa mau buka pantun mungkin kita model nanti model mencari pantun nanti kan, dan tidak menutup kemungkinan karena produk budayanya dia selalu asik di zamannya. Karena memang penuh kekayaan bahasa kan. Dan nasabah kata bijaknya ya segala sesuatu yang terjadi di bawah cakrawala itu akan kembali terulang pada suatu masa.